Jadi tinggal dikali terus kerugian karena penjualan tidak terbayar. Tadi kan bedetnya kan berarti bedetnya 10% dikali, ya udah ini tinggal di total semua dapat segini. Ada yang berbeda dari saya jawabannya? Sampai sini yang ditanyakan? Nggak ada ya. Lanjut. Pokoknya tiap bingung langsung tanya ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Berikut ini ada data dari perusahaan manufaktur PT ABC. Kebutuhan bahan baku selama periode adalah 60.000 unit. Ingat, 60.000 unit. Biaya tetap setiap kali pesan 30.000, lead time 12 hari, kemudian biaya simpan per unit 100 per unit ya. Ingat, harga per unit bahan 1.000. 1 tahun perusahaan beroperasi selama 360 hari. Hitunglah EOQ. Ini pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang mana? Ingat? Rumus yang mana? Ingat nggak? Sama ya, EOQ sama kayak tadi. Hitungnya yang 2CD bagi I. Tapi bedanya, sekarang simbolnya jadi berubah. Kalau tadi 2CD, D itu yang kebutuhan, tetap ya kebutuhannya segini, tapi ini sekarang kita berbicaranya persediaan, sudah bukan berbicara kas. D-nya kebutuhan, C-nya kalau tadi kan biaya ini, biaya setiap kali dia ini ya, pinjem. Kalau ini jadi biaya, oh ini bukan nomor 5 ya, nomor 6 ya. Nah, kalau C itu biaya pesannya. Kayak gitu. Sedangkan dia ada muncul biaya simpan, simbolnya I. Ini ya, jadi diketahui dulu, ditulis diketahui dulu, kemudian ya udah EOQ kan berarti tinggal akar 2CD bagi I. Tinggal kaliin aja kan udah dapat EOQ. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ROP, reorder point. Reorder point itu ketika persediaan perusahaan mencapai titik itu, mencapai sejumlah itu, perusahaan harus cepat ini. Perusahaan harus pesan lagi, kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan modul, ROP itu
Wah, bisa dengar suara saya? Barusan entah kenapa shockwave crash. Oke. Jadi sampai reorder point ya. Nah, kalau berdasarkan ini modul di halaman 312, di situ ada titik pemesanan kembali, reorder. D dibagi 12. Tapi itu kan kalau dia kebutuhannya 1 bulan kan? Nah, gini, kan kalau di ini modul, dengar ya, dengan suara saya ya. Di halaman 3.12, perusahaan harus memesan lagi ketika D dibagi 12. Tapi itu dengan catatan lead time-nya dia 1 bulan. Jadi kan istilahnya ya udah tinggal kebutuhannya berapa dibagi 12 gitu kan. Karena dia lead time-nya 1 bulan. Tapi kan ini lead time-nya cuma 12 hari. Nah, kita harus tahu dibandingkan sama 1 tahun baru dikali D-nya. Paham? Jadi 12 dibagi 360 dikali 60.000 D-nya. Paham semuanya? Jadi kalau itu kan ya, kalau dilihat di modul 312, ini. Apabila waktu yang diperlukan sejak saat bahan dipesan sampai dengan bahan sampai di perusahaan adalah selama 1 bulan, disebut sebagai lead time. Jadi lead time itu waktu dari perusahaan pesan sampai perusahaan mendapatkan persediaan itu. Kan nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung misalnya hari ini pesan, hari ini juga dapat, kan nggak bisa. Pasti itu nggak bisa. Makanya ada yang namanya safety stock, reorder point, kayak gitu. Sampai pada titik apa perusahaan harus pesan, karena ada yang namanya lead time. Waktu menunggu ya istilahnya ya. Jadi jarak antara perusahaan pesan sampai perusahaan mendapatkan barang itu atau persediaan itu di tangan kayak gitu. Nah, kalau lead time-nya itu 1 bulan,